Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk tanggal 14 sampai 18 Oktober 2024. Nah, sebelum masuk ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi teman-teman yang belum join, boleh langsung join saja ke Telegram kita karena teman-teman akan mendapatkan banyak benefit di sana. Kemudian Antek Saham juga memiliki membership yang premium. Jika tertarik ingin mendapatkan benefit seperti yang ada pada layar, boleh langsung klik atau hubungi saya di Telegram atau menghubungi admin kita melalui WA, dan juga untuk linknya sudah ada di deskripsi. Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube dengan benefit seperti yang ada pada layar. Teman-teman akan mendapatkan benefit ini dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan. Teman-teman akan mendapatkan eksklusif konten dari Antek Saham seperti analisa Big Banks dan juga mendapatkan saham-saham menarik yang akan naik di 1 minggu ke depan. Oke, jika tertarik boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham dan selesaikan pembayarannya. Antek Saham juga memiliki program dengan Valburi ya. Buka akun Valburi melalui Antek Saham. Jika teman-teman mengikuti program ini, maka kalian akan mendapatkan benefit, mendapatkan grup premium khusus nasabah secara gratis, kemudian mendapatkan saham-saham menarik atau rekomendasi saham secara gratis yang akan dibagikan di sana. Kemudian akan mengikuti market update yang akan dilakukan 1 minggu sekali melalui Google Meet. Jika tertarik boleh langsung daftar melalui link khusus untuk Antek Saham, dan juga jika ada pertanyaan boleh menghubungi admin WA melalui WA yang dengan nomor 0858 1084 8955. Jika ada pertanyaan boleh langsung dihubungi ke sana. Oke? Untuk menghemat waktu, kita langsung ke analisanya saja. Kita mulai dari IHSG dulu ya. Untuk IHSG boleh kita lihat di sini, pergerakannya masih sideways di atas area support. Ada 2 support di sini. Yang pertama 7459 ya. Lalu yang kedua di 7400, dan boleh kita lihat pergerakan IHSG selama 1 minggu terakhir ini cenderung sideways di atas support ini. Jadi ada potensi sebenarnya untuk IHSG akan rebound minimal ke 7642. Jadi pergerakan IHSG menurut saya karena secara primary trendnya masih pergerakan naik di sini, jadi ada potensi dia akan rebound ke 7642. Jadi secara teknikalnya seperti itu. Jika kita lihat dari sisi net foreign bezelnya, boleh kita lihat di sini secara volumenya sudah mulai mengecil, jadi buangan dari asing sudah mulai mengecil. Jadi ada potensi IHSG akan inflow lagi, inflow dari asing akan masuk kembali. Kemudian IHSG akan rebound ke 7642. Jadi untuk IHSG 1 minggu ke depan atau bahkan 2 minggu ke depan akan mulai hijau kembali dan akan bergerak naik ke resisten yang di sini 7642. Kemudian di resisten yang di sini lagi di angka 7777. Jadi ada potensi IHSG akan naik ke area ini di 1 sampai 2 minggu ke depan. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa 3 saham yang menarik untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelum ke situ kita update dulu ya analisa 3 saham yang di minggu yang lalu, karena teman-teman mensarankan supaya mengupdate trading plan di minggu yang lalu, jadi kita update dulu ya. Untuk trading plan di minggu yang lalu ada saham LSIP yang pertama. Kita cek bagaimana trading plan kita. Nah, boleh kita lihat di sini trading plan kita tidak hit ya, tapi LSIP langsung bergerak naik ke area target kita. Jadi untuk LSIP tidak valid, namun di channel kita juga ada yang memberikan feedback kalau mereka cuan di LSIP. Jadi happy cuan untuk yang bisa entry pada LSIP. Lanjut ke saham yang kedua ada ENRG. Sini kita cek. Oke, sudah masuk ke area trading plan kita. Sudah masuk ke area pembelian di 224 sampai 232. Dan boleh kita lihat untuk sekarang pergerakan dari ENRG sedang menuju ke area target. Jadi yang sudah entry pada ENRG sudah running profit ya. Untuk sekarang running profit sekitar 3%-an ya. Jadi boleh di hold sampai ke target kita di 242 sampai 250. Stop lossnya di 214, jadi di hold saja sesuai trading plan yang ada. Lanjut ke saham yang ketiga ada TINS. Untuk TINS boleh kita cek. Nah, di sini juga untuk TINS tidak masuk ke area pembelian kita dulu ya, tapi langsung bergerak naik dan melampaui area target kita. Jadi untuk TINS juga invalid. Yang valid di minggu yang lalu hanya ENRG. Jadi jika yang sudah punya barang di ENRG boleh di hold sesuai trading plan yang ada. Oke, sekarang kita masuk
ke analisa 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 14 sampai 18 Oktober 2024. Untuk saham yang pertama ada SCMA ya. SCMA. Nah, boleh kita lihat di sini untuk SCMA pergerakannya sangat bagus. Dia berhasil break dari area supply 125 sampai 128 di sini. Sudah break ya di hari Selasa dan juga di hari Rabu, berhasil breakout, dan untuk pergerakan dari SCMA sekarang sedang bergerak sideways di atas area demand ini. Nah, sekarang karena sudah di breakout menjadi sebuah area demand ya. Sini akan saya buat tanda menjadi area demand. Oke, area demand pada SCMA. Jadi untuk SCMA potensi akan lanjut bergerak naik ya, karena dia berhasil break area supply-nya yang sekarang menjadi demand, berpotensi bergerak naik ke area target kita di 133 sampai 137, dan di sini saya buat stop loss-nya di 119. Nah, sebelum ke trading plan-nya kita cek dulu secara broker summary pada SCMA. Dari sini terlihat ya, 1 minggu terakhir mulai ada akumulasi dan juga indikator menandakan hijau yang berarti memang ada akumulasi pada SCMA. Di hari Jumat ada akumulasi dari AK dan BK dari asingnya. Di 1 minggu terakhir masih sama, BK akumulasi, BB juga, ZP dan juga AK di sini masih akumulasi. Jadi secara broker summary pada SCMA masih menarik, dan juga secara teknikal seperti yang tadi ada konfirmasi akan lanjut bergerak naik. Nah, sebenarnya di sini SCMA membuat pola double bottom ya. Jika kita lihat lagi, bottom yang pertama di sini, lalu bottom yang kedua di sini, dan area supply yang tadi menjadi neckline-nya dan sudah valid di breakout. Ini menjadi konfirmasi pada SCMA bisa lanjut bergerak naik. Nah, dengan seperti itu kita boleh buatkan trading plan-nya pada SCMA ya. Dari sini saya buatkan buy on weakness ya, jadi tidak langsung entry di harga sekarang, karena jika entry di harga sekarang maka risk reward ratio kita tidak akan bagus nantinya. Nah, di sini akan saya buatkan average pembelian di 126 dengan target pertama di 133 dan stop loss di 119. Kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss 5,56%. Jika target kedua tercapai di 137, kita akan mendapatkan profit 8,37%. Jadi risk reward ratio pada SCMA ini sangat menarik, tetapi dengan catatan dia harus memasuki area pembelian kita terlebih dahulu. Dari sini akan saya buatkan area pembelian kita ya untuk SCMA. Saya buatkan area pembelian, area buy, saya buatkan di angka area demand-nya ya 125 sampai 129 ya. Jadi menjadi area pembelian pada SCMA. Target seperti pada layar, TP1 133, TP2 di 137 dan stop loss di 119 ya. Jadi tunggu SCMA memasuki area pembelian supaya nanti teman-teman bisa entry di sana. Jangan langsung masuk di harga sekarang karena seperti yang tadi tidak akan mendapatkan risk reward ratio yang menarik. Jadi tunggu dia turun dulu. Dan menurut saya kan seperti itu ya, karena di sini baru breakout. Di sini baru breakout, maka ada potensi dia akan koreksi dulu ke area demand, koreksi ke area demand lalu lanjut bergerak naik. Oke, jadi lebih baik tunggu di area pembelian jika ingin entry pada SCMA. Lanjut ke saham yang kedua ada Akra ya. Oh sorry, sebelum ke situ yang satu grup dengan SCMA yaitu MTech ya. MTech jangan lupa dipantau juga. Nah, untuk MTech ini sudah saya bagikan di Telegram ya secara gratis dan trading plan-nya seperti ini dan sudah masuk ke area pembeliannya. Jadi boleh dipantau juga untuk MTech dengan range pembelian di angka 420 sampai 430, target di 460 dan juga target kedua di 474 dan stop loss di 394. Untuk trading plan selengkapnya boleh dicek saja di Telegram secara gratis. Nah, nantinya teman-teman akan mendapatkan chartnya di sana. Nah, sekarang kita lanjut ke saham yang kedua, ada Akra. Oke, untuk Akra boleh kita lihat di sini. Akra berhasil breakout dari area supply-nya ya. Ini merupakan area supply pada saat dia bergerak satu di area bawah, dan sekarang pergerakan turun di sini hanya untuk koreksi saja ya. Di sini dia bergerak turun hanya untuk koreksi ke area demand, lalu potensi dia akan bergerak naik kembali. Nah, seperti yang tadi analisa pada SCMA seperti ini ya, polanya akan seperti ini. Dia akan turun untuk koreksi dulu lalu lanjut bergerak naik. Nah, untuk case pada Akra ini dia sudah koreksi, jadi sekarang untuk pergerakannya akan lebih cenderung untuk bergerak naik, dan juga boleh kita lihat dia menandakan rejection di area demand-nya. Boleh kita lihat setelah mencapai demand, ini demand-nya 1480 sampai 1515. Nah, setelah mencapai demand dia menandakan rejection yang menandakan demand ini cukup kuat secara teknikal untuk Akra. Jadi
area demand ini menjadi area pembelian yang sangat bagus untuk AKRA secara teknikalnya ya. Jadi untuk AKRA selama berada di atas area demand, maka AKRA sangat bagus untuk dibeli. Nah, di sini saya buatkan taking profit di 1605, taking profit 2 1670, dan stop loss-nya di 1425. Nah, sebelum ke trading plan-nya, kita cek dulu ya dari broker summary-nya. Oke, untuk AKRA terlihat ya kalau di sini cenderung akumulasi dari tanggal 12 September. Jadi sudah 1 bulan terakhir ini AKRA diakumulasi ya. Dan boleh kita lihat juga pada saat dia bergerak turun pun asing tetap masuk di sini. Jadi pada saat dia bergerak turun asing masih akumulasi, yang menandakan kalau harga AKRA ini masih murah ya secara teknikal. Dan juga boleh kita lihat di hari Jumat dulu. Hari Jumat masih akumulasi dari asing cukup signifikan di sini. ZP dan KZ masih akumulasi. Jika kita lihat 1 minggu terakhir, dari sini terlihat CC, KZ, ZP masih akumulasi pada AKRA. Jadi selama dia bergerak turun pun ada akumulasi dari bandar dan juga asingnya. Dengan ini AKRA ini sangat menarik untuk di entry ya secara swing. Dan boleh dicatat juga untuk saham-saham yang saya bagikan ini lebih ke saham swing ya, bukan scalping. Jadi lebih baik menunggu untuk masuk ke area trading plan-nya. Oke. Jadi seperti yang tadi, secara broker summary-nya menarik. Dan juga secara teknikal sudah ada konfirmasi di sini. Jadi dengan ini boleh kita buatkan trading plan pada saham AKRA. Di sini saya buatkan average pembelian di 1515, target pertama di 1605 dan stop loss di 1425. Kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit dan loss 5,94%. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit 10,23%. Jadi risk reward ratio ini sangat menarik ya. Jadi jika tercapai target kedua, risk reward ratio kita hampir 1:2. Oke, di sini akan saya buatkan area pembeliannya pada AKRA. Saya buatkan di area demand-nya 1485 sampai 1530. Lalu TP1 seperti pada chart 1605, TP2 di 1670. Stop loss-nya di 1425. Oke, jadi boleh menunggu AKRA memasuki area pembelian dulu, karena ada potensi dia akan satu S lagi ya, satu S di sini di atas area demand, lalu nanti lanjut bergerak naik. Oke, jadi boleh pantau pergerakan dari AKRA di area demand 1480 sampai 1515. Lanjut ke saham yang ketiga, ada ASRI. ASRI, oke. Oke, untuk ASRI sebelumnya memang sudah pernah saya bagikan ya. Di tanggal, kalau nggak salah di tanggal 2 Oktober. Jadi saya bagikan di tanggal 2 Oktober pagi. Dan jika kita lihat di sini tanggal 2, dari sini ya saya bagikan. Dan juga notifnya juga sudah hit target ya sebenarnya untuk ASRI. Dari sini ASRI, your prediction that ASRI will be 242 is right. Jadi target 242 sudah tercapai. Dan juga boleh kita lihat di sini ya, saya bagikan di tanggal 2 Oktober. 2 Oktober 2024 jam 8:03, dan boleh kita lihat dia memasuki area pembelian dan lanjut bergerak naik. Jika teman-teman sudah masuk sesuai trading plan yang saya bagikan di grup, maka kalian sudah profit hampir 20%. Ini gratis ya, saya bagikan di Telegram. Jadi jika teman-teman join ke Telegram yang gratis, teman-teman sudah bisa profit juga sebanyak 19%. Dari sini boleh kita lihat ya, seperti pada chart yang tadi, dia masuk ke area pembelian lalu langsung bergerak naik dan targetnya tercapai di 242. Dari sini sangat menarik ya entry pada ASRI, karena dia memang masih dalam pergerakan uptrend, jadi masih dalam pergerakan naik di sini. Jadi dia hanya turun untuk koreksi lalu lanjut bergerak naik. Dari sini oke, saya hapus saja untuk ASRI ini karena sudah hit target juga. Dan juga saya masuk juga ya pada ASRI pada saat dia bergerak satu di sini. Saya entry dan juga sudah sell di 242. Lalu bagaimana pergerakan ASRI di 1 minggu ke depan? Dari sini kenapa ASRI masih menarik, karena dia berhasil break area di sini ya. Ada sebuah area supply di sini. Jika kita cek di time frame 4 jamnya, boleh kita lihat di sini ya. Break area supply sebenarnya di sini. Nah, di sini break area supply, dan menurut saya dia akan koreksi dulu ke area demand ini lalu lanjut nanti bergerak naik kembali. Jadi karena masih dalam pergerakan uptrend, kemungkinan dia akan lanjut bergerak naik kembali. Minimal nanti bisa sampai ke area 250-an. Oke. Nah, karena di sini sudah terhambat ya di area resisten 242, maka dia akan koreksi dulu
Dan boleh kita lihat di time frame 4 jamnya dia ada candle reject ya. Jadi ada potensi ASRI akan turun ke area demand. Dari sini demand 222 sampai 230. Dan ini menjadi tempat pembelian yang efektif ya untuk ASRI. Jadi dia akan koreksi turun ke area demand, lalu lanjut bergerak naik kembali. Dari sini nanti akan saya buatkan trading plan-nya ya. Jadi target pertama di 242, lalu target keduanya nantinya saya buatkan di area 250. Di 252 saja di sini. Oke. Untuk stop loss nanti ya. Sorry. Nah, sekarang kita cek dulu untuk broker summary dari ASRI. Nah, terlihat di di 1 minggu terakhir ini masih tergolong netral, walaupun memang volume dari CC ini cukup besar buangannya, tapi jika dikalkulasikan masih tergolong netral ya di sini. Dan juga asingnya tidak masuk terlalu banyak ya, jadi lebih dominan dari lokal. Jika kita lihat di hari Jumat, nah terlihat PD masih akumulasi, dan boleh kita lihat pada saat PD akumulasi dengan banyak, harga bergerak naik ya di sini di hari Jumat. Dan juga asingnya juga masuk di sini, AK dan BK masuk. Boleh kita lihat dia langsung bergerak naik. Jadi untuk ASRI ada potensi akan lanjut bergerak naik ya, tapi kemungkinan dia akan koreksi dulu. Seperti analisa kita yang tadi pada chart ini, dia akan koreksi dulu karena sudah tertahan di resisten 242. Dengan seperti itu, karena masih ada akumulasi, maka pergerakan turunnya hanya untuk koreksi, lalu lanjut bergerak naik. Di sini saya buatkan trading plan-nya ya. Buy di area demand, targetnya di 242, stop loss-nya di sini ya. 1:1 untuk trading plan-nya. Oke. Dari sini saya buatkan stop loss-nya di 210. Nah, di sini. Oke, boleh kita lihat kita akan mendapatkan rasio 1:1, potensi profit and loss 7,08%. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai 11%. Jadi, karena memang ASRI ini masih termasuk dalam gorengan, jadi profitnya bisa lebih banyak ya, karena pergerakannya lebih volatil dari saham yang lainnya seperti yang tadi. Oke, jadi untuk ASRI, tunggu saja nanti di area pembeliannya. Di sini akan saya buatkan area pembelian pada ASRI ya. Area buy, saya buatkan di area demand 220, sedikit di bawah dari demand ya. Supaya nanti jika ada spike, kita bisa average lagi di sana. Sampai 230. TP1, 242. TP2, 252. Dan stop loss di 210. Oke, jadi trading plan pada ASRI seperti ini. Teman-teman boleh tunggu dia memasuki area pembelian dulu jika ingin entry pada ASRI ya. Sebentar, oke. Nah, seperti ini. Jadi tunggu dia masuk ke area pembelian di 220 sampai 230. Jika nanti ada rejection di area tersebut, maka teman-teman boleh entry pada ASRI di area yang tadi. Oke. Jika terkena stop loss, maka harus cut loss ya, supaya nanti menghindari loss yang berlebih di saham tersebut. Oke. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jika tertarik gabung ke premium, boleh langsung menghubungi admin lewat WA melalui link yang ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih.